Perkenalkan, nama saya Firza Febrian, NIM 32021116055. Perkenalkan, saya Agung Setios Derajat, NIM 3202116098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu Agung Setios Derajat, NIM 3202116098. Yang kedua yaitu Firza Febrian, NIM 3202116055. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan quickshot. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian quickshot. Quickshot merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisipasi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition execution. Untuk memulai iritasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dari kata, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanan sampai semua elemen sudah terurut. Dalam algoritma quickshot, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quickshot tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Berikut beberapa cara pemilihan pivot. Pertama, pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah array. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semuanya sudah terurut. 2. Pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen array. Cara ini baik, tetapi belum tentu maksimal, sebab memerlukan prosedur khusus untuk menentukan pivot secara acak. 3. Pivot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus, karena hal partisipasi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah persoalan tersendiri. Keunggulan quickshot yang pertama yaitu algoritma sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Yang kedua yaitu praktek adalah yang tercepat dari berbagai perbandingan secara margeshot dan heapshot. Yang ketiga yaitu proses langsung pada input atau in-flash dengan sedikit tambahan memori. Dan yang terakhir yaitu bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Penjelasan algoritma quickshot. Di dalam tabel atau balok ini terdapat 8 angka, yaitu 2, 6, 5, 3, 8, 7, 1, dan 0. Berarti kita memiliki dua pilihan dalam memiliki pivot, yaitu 3 dan 8. Namun saat kita membagi bilangan bulat, biasanya angka dibulatkan ke bawah atau kecil, yang berarti kita akan memilih indeks keempat, yaitu angka 3. Selanjutnya kita akan memecah list tersebut menjadi dua bagian, yaitu yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot. Dengan cara pertama-tama kita menyimpan angka pivot sebagai acuan dan mengabaikan di sini, anggap saja pivot berada di ujung list. Ya, ini. Selanjutnya kita akan menentukan angka low dan angka high. Angka low berasal dari indeks list paling kiri, yaitu 2, dan high berasal dari indeks list kanan paling kanan, yaitu 1. Setelah itu kita membandingkan apakah low lebih besar dari pivot ini dan high lebih kecil dari pivot.
Jika iya, maka kita akan berhenti dan melakukan pertukaran. Contoh, 6 lebih besar dari pivot, di mana seharusnya angka sebelah kiri lebih kecil dari pivot. Begitupun angka 1, maka di sini kita melakukan pertukaran. Selanjutnya, angka 5 lebih besar dari pivot dan angka 0 lebih kecil dari 0. Maka lakukanlah pertukaran kembali. Ini. Karena indeks low sudah lebih kecil dibanding indeks ke high, maka looping selesai dan pivot sudah menempati posisi semestinya. Di tengah pivotnya. Selanjutnya kita akan melakukan rekursif dan mengulang kembali proses di masing-masing bagian, atau bagian kurang dari pivot lebih dari pivot. Di sini saya akan menampilkan bagian lebih dari pivot. Nah, di sini kita kembali memilih pivot yaitu 7. Lalu kita kembali menyampingkan pivot. Kemudian kita melakukan perbandingan kembali angka high dan low. Maka angka 6 dan 8 bertukar posisi. Karena angka low sudah lebih kecil dibandingkan angka high, maka looping selesai dan pivot bisa menempati posisi least ke low. Baiklah, ini adalah contoh dari pemrograman bahasa C++ dalam Quicksort. Baik, yang pertama-tama yaitu include-nya yaitu IOStream, kemudian using namespace yaitu std. Kemudian di bagian len 4 sampai dengan 8 ini termasuk dari sebuah function yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Baik, selanjutnya yaitu dari len 10 sampai dengan len 30. Di sini memproses sorting terjadi, di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list dan membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri, dan jika lebih besar, maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Serta kita akan mereturn pivot angka paling kanan sebagai acuan proses selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu di bagian len 32 sampai dengan 42. Di sini kita akan membuat function rekursif. Pertama, kita akan melakukan proses pivot. Jika angka masih belum tersorting secara ascending, maka kita akan terus menjalankan fungsinya hingga semua angka terurut sempurna. Selanjutnya yaitu di bagian len 47 sampai 52 ini. Di sini kita menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Selanjutnya yaitu di len 56 sampai 60. Di sini kita menginputkan seluruh data mulai dari array indeks 0 hingga array ke n. Kemudian yang terakhir yaitu di len 61 sampai 63. Di sini kita hanya tinggal menjalankan fungsi quicksort dan menampilkannya menggunakan function yang telah kita buat sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita coba run untuk mencoba memasukkan nilai datanya. Baiklah, di sini kita masukkan nilai datanya sebanyak 8. Kemudian nilainya yang pertama yaitu 2, 6, 5, 3, 8, 7, 1, dan 0. Maka sorting array-nya yaitu 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi dari sorting array tersebut, maka susunannya sudah terurut dengan sempurna. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.